Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, jadi di Gaza Lirboyo pada Ramadan bulan ini ada tayangan spesial, yakni tayangan sebelum imsak yang kami namakan menjelang imsak. Menebar kebaikan di bulan Ramadan bersama Gaza Lirboyo setiap sebelum imsak. Jadi sambil menunggu adzan subuh di Gaza Lirboyo, kita akan menyuguhkan tayangan-tayangan yang sifatnya bebas, tapi tetap sopan, syar'an wa adatan, dan insya Allah berisi. Insya Allah bermanfaat. Sambil menunggu adzan subuh, ya, sambil diminum kopinya, dihabiskan. Pada kesempatan pertama, tayangan pertama, episode pertama di bulan Ramadan 1443 Hijriah ini, kita akan memberikan sebuah tayangan, sebuah edukasi, cerita, dan ngobrol-ngobrol santai bersama narasumber yang insya Allah narasumbernya ini juga luar biasa. Dan bersama lah. Beliau ini juga memegang akun yang termasuk akun populer di kalangan para santri. Semua santri Lirboyo tahu akun ini dan hampir 90% mengikuti. Langsung saja kita panggil beliau, narasumber kita, admin Serambi Lirboyo, Bapak Rozi. Tepuk tangan. Selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pripun kabari rencang-rencang Gaza? Alhamdulillah. Sudah diberi waktu berkenan silaturahim, meskipun online tapi hati kita tetap nyambung. Insyaallah sebentar lagi raga. Alhamdulillah. Pun siap ya sedaya untuk memulai puasa? Dengan siap Pak, siap. Selalu siap. Siap. Alhamdulillah. Gini Pak, jadi teman-teman Gaza Lirboyo pada kesempatan kali ini ingin memberikan tayangan yang baru Pak. Mungkin yang kita yang pertama di kalangan santri Lirboyo menyuguhkan tayangan episode di waktu yang kurang biasa, yakni menjelang imsak. Ini acara kita namanya acara ngobrol menjelang imsak. Jadi agak-agak ngantuk juga menunggu subuh Pak ya. Minimal mengisi kegabutan Pak, daripada nonton yang lain mending nonton yang menginspirasi Pak. Ya Pak, langsung saja Pak. Begini Pak, sampean kan siap. Admin salah satu akun Instagram yang populer di Pondok Pesantren Lirboyo, bahkan kalangan santri di Indonesia Pak, yakni akun Serambi Lirboyo Pak. Jadi kami akan mengajukan beberapa pertanyaan pada panjenengan Pak. Mungkin nanti bisa dijawab dengan panjang dan serius, tapi nanti mau nopo. Jadi ini pertama pembuat akun Serambi Lirboyo itu dimulai sejak tahun berapa Pak? Jenengan memulai pertama kali membuat akun Serambi Lirboyo niki. Serambi Lirboyo pertama itu tahun 2016. Waktu itu menjelang Hari Santri. Tapi flashback ke belakang sebelum adanya Serambi Lirboyo itu di tahun 2009 waktu saya masih kelas 2, kelas 1 aliyah. Tepatnya kelas 1 aliyah, waktu itu ada program Mat Ali. Ya iseng-iseng buat
fanpage Lirboyo. Sudah Waktu itu belum ada sama sekali. Lirboyo itu hanya ada laman website Lirboyo.net. Dalam sosial media, platform Facebook, Twitter, dan lain-lain itu belum ada. Lah, waktu itu mencoba untuk membuat akun untuk kegiatan teman-teman santri, ya perkiraan sekitar tahun 2009. Alhamdulillah berjalan. 2011 saya purna, lalu dilanjutkan teman-teman yang ada di Lirboyo.net. Waktu itu Bapak Mufid. Terus alhamdulillah sampai saat ini menjadi official akun Facebook Pondok Pesantren Lirboyo. Terus selang waktu Instagram, itu ada Instagram. Waktu itu belum ada sama sekali pemberitaan tentang, masih sepi pemberitaan tentang santri, itu masih sepi. Jadi literasi santri itu tidak tersampaikan di Instagram, baik itu di Twitter. Nah, waktu itu saya mencoba untuk membuat Instagram Serambi Lirboyo. Kenapa kok Serambi Lirboyo? Orang itu kalau pada waktu itu santri atau alumni kok pertama kali dengar Serambi itu banyak kenangannya, Mas Tiko. Enggak jeding atau kobo aja gitu, Pak. Bancik Lirboyo, Nah, pasti ada yang ngusul Bancik. Waktu itu pernah kepikiran Bancik Lirboyo, tapi kurang familiar aja. Mak bareng. Terus waktu itu buat Serambi Lirboyo itu kenangannya tuh pokoknya melesat jauh, banyak kalau di Serambi itu. Yes, mulai dari A sampai Z itu ada aja kalau kenangan di Serambi itu. Mungkin Mas Gaza ini juga pernah merasakan indahnya Serambi. Wah, ini mantap ya tentunya. Waktu itu sekitar bulan November saya membuat Oktober. 3 hari menjelang Hari Santri. Waktu itu penentuan ada Hari Santri, 3 hari sebelum Hari Santri itu saya membuat akun Serambi Lirboyo. 2016 ya? 2016. Awalnya dimulai sejak masih di pondok pesantren ya, Pak? Enggak, itu saya sudah mukim. Udah mungkin. Waktu itu saya mukim 2012. Terus 2016 itu masih anget-angetnya, Instagram sedang menanjak. Terus kenapa sih kok nggak buat arus informasi tentang santri, apalagi tentang pesantren kita sendiri. Terus muncullah Serambi Lirboyo. Waktu itu nggak terpikiran untuk literasi dan lain-lain, cuma untuk mengumpulkan balon-balon teman-teman alumni lah, seperti itu. Bermula dari ingin membuat media silaturahmi satu angkatan, seperti itulah Pak ya awalnya. Sebenarnya enggak, cuma Serambi Lirboyo itu menghimpun teman-teman yang jauh seperti Sumatera, Kalimantan. Adanya gambar atau audio tentang Masayih, tentang pondok itu kan membuat giroh kita, kecintaan kita itu kembali tumbuh gitu loh. Apalagi melihat lihat dawuh atau foto-foto Masayih itu seakan semangat kita itu tumbuh gitu loh. Terus gini Pak, itu kan dibuat tahun 2016 dengan dasar pun santri, pemikiran, ya konsep pesantren lah. Ya, pesantren. Terus pada waktu itu Pak, akun sosmed yang besar, akun sosial media yang di situ bisa dikatakan komunitas santri atau menyuarakan ide santri atau apapun tentang santri. Pada waktu itu yang besar komunitas santri mana Pak? Bisa disebutkan? Waktu itu masih random sih.
pertama kali itu lihat ala santri. Alasan Ya kebetulan ala santri terus akrab sama bertukar pikiran, kok asik gitu loh. Mengelola sebuah akun media sosial kalau dibuat happy ya seneng gitu. Kalau seumpama akun-akun yang notabene kita bukan menggawangi atau kita tidak melek tentang pesantren ya berat. terus awal-awal sampean membuat Serambi Lirboyo, ini respon dari pondok sendiri gimana, Pak? Pondok atau Duriyah Kan atau pada waktu santri? itu masih belum marak, Pak. Marak. Belum marak pengetahuan santri tentang dunia medsos. Waktu itu buat, terus sekitar 1 tahun baru ada Duriyah yang DM gitu. Terus ya kita sebagai santri ya istiqdan lah. Terus waktu itu sempat dipanggil sama Cak Kodir juga. Almarhum Cak Kodir. Setelah berapa tahun pembuatan itu, Pak? Itu 2 tahun pembuatan itu waktu itu pertama kali sama Gus Ahmad, saya terus terang ini akun yang pegang saya. Oh, dan Terus waktu itu Camat memberikan restu, orang popo yang penting diopeni api kanggo kampanye pesantren. Lah, tapi perjalanan juga kalau dirasa berat juga berat, Mas. Karena harus memilih mana yang harus diposting atau mana yang tidak perlu dipublikasi, itu juga kita harus handle. Tidak sembarang dawuh yang kita share itu tidak sembarangan. Nah, pernah ada salah satu postingan waktu itu berkaitan tentang himasal. Kurang lebih saatnya saya itu tentang himasal. Nah, saya dapat telepon dari Pak Kodir lewat seseorang, besok Kamis lagi neng kantorku ya, tuh waktu itu. Wah, dikasih hadiah ini. Sebagai santri kok dipanggil kiai waktu itu masih di rumah, itu perasaannya dari hari Selasa, Rabu itu sudah perasaannya nggak enak. Alhamdulillah waktu itu ya setelah ngaji saya naik ke kantor Muktamar, terus disambut sama Cak Kodir. Ini sendirian, Pak, atau ada perwakilan? Sendirian saya, sendirian. Jadi mulai waktu dari itu, awal sampai dipanggil itu sendiri, ngatur sendiri. Terus Cak Kodir udah di teras itu. Ya alhamdulillah sebelumnya saya udah Cak Kodir udah tahu lah dengan saya tuh udah tahu. Terus awakmu tok sing itu Serambi. Nggih, pangestunipun Cak derek nyadong duka mbok menawi wonten lepate. Ya wis ora apa-apa diteruski. Tapi dengan syarat nek ana berita sing saka pondok setidaknya tabayun sik aja langsung posting. Nah, waktu itu alhamdulillah dapat support bagus dari Cak Kodir. Cak Kodir memberikan semangat, terus support, apapun yang berkaitan dengan pondok, yang intinya tentang pemberitahuan kepada alumni atau ke masyarakat itu setidaknya tabayun lah bahasanya sekarang tuh tabayun. verifikasi dulu lah ya, tidak gitu. Oh, ya. Waktu itu wah ekstra karuan itu Mas rasanya. Yo. Tapi respon Pak, respon dari santri sendiri, Duriyah atau dari kalangan luar dengan adanya Serambi Lirboyo itu responnya itu bagaimana?
mulai dari pembuatan itu alhamdulillah responnya bagus sekali. Waktu itu dalam jangka 1 bulan itu sudah dapat, kalau dikatakan fantastis, itu langsung 10.000 waktu itu. Dalam jangka waktu 1 bulan itu dapat follower 10.000. Gini loh Mas, 3 tahun masih 8.000 Pak. Tidak semua santri itu kan melek literasi Mas. Jadi hakikatnya tuh literasi bukan sekedar kemampuan mengolah media atau informasi yang harus diterima, itu kan sulit. Santri zaman seorang itu Instagram itu banyak pemberitaan yang tentang pemberitaan yang tidak kompeten lah. Waktu itu kasus-kasus, terus saat itu pemberitaan tentang politik yang berkaitan dengan pondok pesantren, itu jelang tahun politik itu tahun-tahun yang bikin ngeri lah pokoknya itu. Sampai ini sedikit cerita aja, sampai ada politikus itu yang bahkan ikut endorse di Serambi Lirboyo itu ada, dan nilainya itu pun fantastis Mas. Nggak Dan diterima, nilainya itu pun fantastis. nggak diterima Pak. Alhamdulillah masih kekeh dan tidak goyah. Dan sampai saat ini belum pernah menerima endorse kecuali dari Porojuria. Boleh sebutkan nominalnya Pak? Berapa sekian gitu Pak? Di atas 50. Wow, lempar ke kami aja Pak. Waktu itu di atas 50. Pak, kalau saya itu masih pertimbangan Pak. Diadok tadi Pak. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Ya bejone awak Mas. Berarti ini istilahnya Mbak itu pegang salah satu akun yang berlatar belakang pesantren. Itu ibarat kita itu seperti halnya khotim lah, khotim bagi beliau-beliau. Itu kenapa Pak kok bisa kekeh, nggak tergiur dengan tawaran masih murni Kan gini loh, gitu. kan gini. Oh, orang yang gini Pak. Kalau dengan nilai yang fantastis seperti itu, siapa yang tak tergiur Mas? Mengenai gaweane nyekel HP. Bahkan saya sempat ditawari jadi admin salah satu media parpol, itu pernah, sudah ada 3 kali itu waktu itu. Dan admin ini kan nganggur loh Pak asli Pak. Sebenarnya nganggur hobi yang dibayar Mas. Buatan gak ada kesibukan kan benar kan? Sama sekali. Kok nggak tertarik dengan uang Pak? Uang bagi saya restu dari Kia itu lebih saya idam-idamkan daripada uang. Bisa kami contoh itu Pak. Lanjut Pak ya. Oke, siap. Ide pertama Pak. Ide pertama yang mencetuskan membuat akun dengan nama Serambi Lirboyo. Dulunya siapa Pak? Kalau yang awal mula yang kita tahu kan sampean mulai lahir sampai sekarang. Nah, apakah itu murni dari pribadi sampean atau dari komunitas sampean atau jauh dari mana bisa tercetus Serambi Lirboyo ini? Murni dari saya sendiri. Dapat mimpi atau dapat apa gitu Pak? Dapat nama Serambi Lirboyo. Ngalir aja Mas. Wis kemudian Serambi itu kenikmatan itu tadi Pak ya yang diingat. Nah, kabeh. Santri Lirboyo yang minimal 3 tahun itu harus tahu namanya Serambi, itu harus tahu. 6 tahun tidur di Serambi Pak. Jadi kan? Wah, korban. Kamarnya penuh. Terus gini Pak,
terhitung kan sudah 7 tahun Serambi Lirboyo ini berdiri, Mas. Sejak 2016. Dan followernya juga fantastis. Konten-kontennya juga kalau sesama admin lihat lah, itu kan juga membutuhkan effort, tenaga, cari bahan sana sini. Selama perjalanan dari awal pembentukan sampai sekarang, Serambi Lirboyo ini struktural kepengurusannya memang ada atau murni dipegang oleh pribadi sampean atau sama teman sampean atau gimana? Oke, tim. Selama 6 tahun saya pegang sendiri. Sendirian. Sendiri. Masa Allah. Berarti enggak idealis sampean berarti bisa diterima masyarakat, Pak. Calon presiden berarti ini, Pak. Enggak, gini loh, Mas. Lirboyo kan gudangnya literasi, Mas. Luar biasa. Lirboyo itu satu-satunya nyun sewu tanpa mengesampingkan pondok lain. Lirboyo itu salah satu-satunya pondok yang menghasilkan literasi yang paling baik sendiri. Dilihat dari pertamatan, perangkatan, dengan adanya FKI, itu hebat, Mas. Bagi saya itu harus sampai ke masyarakat, itu harus. Mulai dari tulisan-tulisan yang tentang pesantren, tentang masyarakat, bahkan sampai kedokteran yang tamatan kemarin ya. 2019 di kedokteran. Nah, terus ditambah dari El Karimi itu waktu itu 2017 tentang trilogi musik. Itu kan wawasan sangat terbaru, Pak. Terbaru ini, Pak. Nah, itu belum sampai ke tangan saya itu, Mas. Aduh, Ya, belum sampai, Pak. Pak. Aduh, besok langsung tak kirim, Pak. Oh, siap. Nggak baca itu. Saya hampir setiap angkatan saya selalu beli buku-bukunya tamatan itu. Entah kalau dari Gaza mungkin atau dikirim atau harus beli di Shopee, belum tahu. Di doang atau dibaca, Pak? Atau Biasanya beli, Pak. Dibaca. Biasanya beli sampean, Pak, ya? Biasanya saya mesti setiap angkatan saya beli. Berarti ini beli aja. Ikut biasanya aja, Pak. Berarti akun niki murni jenengan urusi piyambak ya, Pak? Iya. Saat ini ngeten, Pak. Kan otomatis ngurusi akun sebesar itu kan butuhkan waktu, kinerja, tenaga, ngoten ya, Pak. Dan ini sebenarnya jenengan niku kok saged cover atau bisa cover ngurusi akun segede itu. Nah, ini motivasi dari jenengan apa, Pak? Atau memang benar-benar nggak punya pekerjaan atau pripun? Ini, Mas, berangkat dari kecintaan pesantren dan dari dawuh Mbah Yai Kafa. Waktu itu Mbah Yai Kafa waktu suatu acara di Himasal, itu beliau ngendiko, cintailah pesantrenmu. Maknanya kan besar banget, Mas. Cintailah pesantrenmu. Bukan masalah untuk membanggakan pesantren kita itu enggak, tetapi ada giroh tuh, Mas, semangat kita dalam menjadi santri. Karena zaman sekarang dengan adanya platform sosial media, Instagram, Twitter, kenapa kok tidak digunakan untuk kampanye pondok pesantren gitu loh, Mas? Bahkan waktu itu Mbah Yai Kafa sampai ngendiko, saiki akeh alumni orang mondoke anake. Nah, waktu itu kan menjadi keprihatinan sampai Mbah Yai ngendiko seperti itu kan, kalau kita memposisikan sebagai santri itu kan miris, Mas. Pondok sebesar Lirboyo kok sampai alumni ini orang mondoknya di Lirboyo gitu loh. Apalagi ya bukan hanya di Lirboyo,
malah tidak di pesantren kan itu loh Mas. Kebanyakan malah masuk ke sekolah ataupun nah itu berangkat dari situlah bagi saya ini makna yang sangat dalam ini. Cintailah pesantrenmu, maka kamu akan menemukan giroh dalam menjadi santri. Itu loh Mas. Kita sebagai santri ada salah satu alumni sudah berapa tahun atau bahkan sampai puluhan tahun, belasan tahun nggak pernah mengunjungi pesantren. Ketika suatu hari ketika kok membuka HP, ada foto pondok di mana waktu kita belajar, tidur bersama, sampai sekolah, sampai mandi, dan lain-lain, kan memorinya kita itu terngiang, Mas. Oh, ya Allah. Nah, menumbuhkan rasa cinta itu loh, Mas, yang sulit. Itu nilainya sangat fantastis, Mas, bagi saya. Kecintaan terhadap pondok nih, Pak. Iya, jadi eling pondok, Mas. Gini loh, Mas, nek seumpama wis kadung eling karo pondok otomatis kita eling karo kiai ini, eling karo koncone. Konco turu. Kalau kita sudah eling karo kiai ini, awak dhewe arep nglakoni maksiat itu kan mikir-mikir, Mas. Wah, ini lah, Pak. Bener iki. Poinnya tentang ini lah. Berarti atas dasar bagi saya atau mungkin bagi alumni lain itu sebagai handle atau rem kita, Mas. Wong kia Mbak Mawon nek kadang mumet nggih, nyun sewu, mesti tidak luput kita tawasul to, Mas. Apapun kerupakan kita, mosok tega to Mbak Yai anak-anaknya kok ditelantar kayak gitu loh maksudnya. Saya hakul yakin Mbak Yai mereka beliau perso. Amin. Ya Pak, mungkin cukup ngobrol-ngobrol kita Pak pada subuh dini hari ini. Nanti kan tayangnya subuh Pak, menjelang imsak. Matur suwun sangat. Kami sudah diberi waktu sharing. Jadi pemirsa, atas dasar kecintaan kepada pondok, yang begitu besar sehingga mendorong beliau Pak Rozi untuk membuat suatu gebrakan yang pada zaman itu sangat minim sekali di dunia santri, yakni akun media sosial Serambi Lirboyo. Yang belum follow silakan follow. Jangan lupa kita juga di follow Lirboyo, karena kita juga termasuk generasi penerus daripada Serambi Lirboyo. Semoga saja, doakan. Semoga saja Serambi Lirboyo kedepannya semakin maju, semakin bermanfaat, semakin bisa menyuarakan kehidupan positif santri, semakin bisa menyuarakan gerakan mari mondok, mari memondokkan anak-anak kita besok. Sekarang belum punya istri, Pak. Calonnya belum lahir. Kalau ada lowongan, Pak, monggo, Pak. Minus tes-tesan. Serambi Lirboyo itu bagian terkecil dari besarnya Lirboyo, Mas. Non sewu, dengan banyaknya follower, banyaknya peminat atau lain-lain, itu tidak lain terlepas dari besarnya Pondok Lirboyo. Serambi Lirboyo hanya menyampaikan dawuh-dawuh beliau saja agar lebih dirasakan oleh masyarakat. Terlebih bagi saya, dengan Serambi Lirboyo, santri-santri perangkatan itu lebih aktif atau bisa menjadi kader-kader bangsa lah yang aktif menyampaikan pesan-pesan Islam yang rahmatan lil alamin. Sesuai dengan hashtag kita pada acara ini, Pak ya, tebar kebaikan gitu, Pak ya.
Mantap. Ya mungkin Mantap. terima kasih Pak Rozi sudah meluangkan waktunya Sudah meluangkan untuk kami. Sami-sami Mas sakunturipun. ngapunten sangat sudah mengganggu waktu panjenengan istirahat, sudah Oh. mengganggu waktu panjenengan bermunajat di tengah malam ini. Ngopinya Ngobrol aja, Pak. offline. Ya, terima kasih sami-sami Mas sudah berbagi ilmu, tetap semangat, Oke. tetap berjiwa santri dan tetap arep jaluk follower ah. Minta, Pak. Minta dong Pak, Minta. biar bisa tebar kebaikan seluruh Indonesia ini Pak. Harus, Pak. Generasi Siap, penerus. siap, 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 siap. Oke, siap. Masih muda ya, banter. Buku gratis nanti, Pak. Oke. Siap. Wah, mantap. Tukar follower. Ya mungkin cukup sekian. Giveaway lah. Ya, Mau giveaway. 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 Kaosnya sudah datang, Pak. Ya. Wah, alhamdulillah sudah. Terima kasih. Sarungnya juga. Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gaza dewasa ini dipakai. Ya, mungkin tak closing dulu, Pak. Ya. Tak Siap, closing siap, dulu. siap. Oke. Ya, terima kasih pemirsa. Cukup sekian perbincangan kita dengan narasumber kita yang luar biasa, Pak Rozi sebagai admin Serambi Lirboyo. Semoga kita semua bisa meniru Terinspirasi lah. jejak beliau dalam memanage akun media kita supaya tetap bisa menebar kebaikan dimanapun kita berada, yang paling utama di media sosial. Dan jangan lupa setiap hari pada waktu menjelang imsak kita akan insya Allah tayang terus program seperti ini, episode selanjutnya dengan narasumber yang berbeda-beda, dengan tema yang berbeda-beda sesuai kebutuhan. Ya. Jadi tayangan menjelang imsak ini jargonnya adalah tayang setiap kali ingin tayang. Kalau nggak ada kesibukan lain. Mohon doanya, karena ini tayangan pertama. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa follow juga yang paling utama Pondok Lirboyo, mulai dari Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, semuanya informasi tentang Pondok Lirboyo bisa diakses di media sosialnya, dan juga Serambi Lirboyo, dan juga kita sendiri. Oke, terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.